الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعمنا بأنواع النعم ولطائف الإحسان وفضلنا على سائر خلقه بالعلم والبيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu cepatnya waktu berlalu. Baru saja kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Dan kini kita telah berada pada hari ke-17 di bulan Syawal. Semoga Allah memampukan kita untuk senantiasa meningkatkan amal-amal ibadah kita. Tidak hanya di bulan Syawal ini, tetapi juga di bulan-bulan berikutnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah melakukan amal-amal ibadah, terutama amal-amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan, puasa sebulan penuh, mendirikan salat, membaca Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya, maka tinggallah harapan agar amal-amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipentingkan, yang terpenting dipentingkan oleh orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, yaitu amal-amalnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah mengingatkan kepada kita, la tahtammu liqillatil amal wahtammu liqabulil amal. Janganlah kalian risaukan sedikitnya amal, tetapi risaukanlah perkara diterimanya amal. Oleh karena itu, amal yang sedikit tetapi diterima oleh Allah jauh lebih baik daripada amal yang banyak namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la an astaykina annallaha qad taqabbala minni salatan wahidatan ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Satu salatku yang diterima oleh Allah lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Karena diterimanya amal ini merupakan tujuan hakiki, ujung dari amal yang kita kerjakan. Sumber kebahagiaan dan ketenangan seorang muslim apabila seseorang menemukan tanda-tanda amalnya diterima dalam dirinya, maka barulah dia akan merasa tenang dan bahagia. Bagaimana tidak, amal yang tidak diterima oleh Allah hanya akan menjadi sia-sia belaka, bagaikan debu yang berterbangan, haba'an mansura, hanya menyisahkan sebuah kelelahan. Lelahnya mendirikan sholat, rasa lapar dan haus ketika berpuasa, dan bahkan mungkin menahan diri dari keinginan hanya untuk demi dapat bersedekah lebih banyak, berkurban, menunaikan haji, umrah dan lain sebagainya. Sehingga para salafun salih dahulu, setelah berlalunya Ramadan, mereka mengisi setengah tahun pertama mereka dengan terus-menerus berdoa agar Allah menerima amal-amal ibadah yang pernah mereka kerjakan. Dan barulah setengah tahun berikutnya lagi mempersiapkan segalanya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan berikutnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal dari orang yang bertakwa, yaitu amal-amal yang dilakukan dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim janganlah merasa terlalu percaya diri dan yakin bahwa amal-amalnya sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, hendaknya ia mengkerdilkan amalnya dalam artian dia tidak ujub dan bangga dengan amalnya sehingga menipunya. Karena ketika seorang berharap agar amalnya diterima oleh Allah, maka ia akan mengangkat kedua belah tangannya, menengadah kepada Allah, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amalnya tersebut. Inilah pengharapan, inilah yang dicontohkan oleh para anbiya terdahulu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam setelah melakukan amal membangun Ka'bah atas perintah Allah, maka mereka tidak lupa untuk berdoa agar Allah menerima amalnya tersebut. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun pondasi Ka'bah, maka mereka berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Begitupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hendak menyembelih hewan kurban, maka beliau mengucapkan bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kita pun diajarkan sebuah doa dalam sebuah hadis, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Maka semua ini menunjukkan betapa urgennya perkara amal yang diterima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara tanda-tanda diterimanya amal itu adalah setelah melakukan perbuatan ibadah, amal ibadah, maka ia kembali untuk melakukan ibadah itu berikutnya. Dan tumbuh rasa cinta di dalam hatinya terhadap perbuatan itu, terhadap ibadah itu, sehingga ia mau melakukan terus-menerus ibadah tersebut. Karenanya tolak ukur kesuksesan Ramadan kita dapat dilihat apabila kita kembali melakukan ibadah-ibadah, apabila kita kembali berpuasa, kembali mendirikan sholat malam, kembali membaca Al-Quran, kembali membantu dan memberi orang-orang yang kesusahan. Maka itu pertanda bahwa Allah menerima amal-amal kita di bulan Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan dari sebuah amal kebaikan itu adalah melahirkan kebaikan, perbuatan baik berikutnya. Sebagaimana pula sebaliknya, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu ba'daha. Balasan dari amal perbuatan buruk, kejahatan, adalah melahirkan perbuatan buruk berikutnya. Karena ketika Allah menerima amal seorang hamba, maka ia akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk dapat melakukan amal-amal berikutnya. Dan inilah yang dicari oleh seluruh umat Islam, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kalau bukan karena taufik dari Allah, maka tidak akan mampu seorang pun melakukan amal kebaikan sedikit pun. Beruntunglah orang-orang yang dituntun kembali oleh Allah untuk melakukan amal saleh. Itu merupakan bukti cinta Allah kepadanya. Karena Allah akan memuliakan seorang yang melakukan ibadah, melakukan kebaikan, dengan menjadikannya tetap dan terus melakukan ibadah tersebut, sehingga ia senantiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dahsyatnya ketika Allah telah mencintai seorang hamba. Ketika Allah telah mencintai seorang hamba, maka ia akan memanggil Jibril alaihissalam. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka Jibril cintailah dia, maka Jibril pun mencintainya. Dan lalu diserukan kepada seluruh penduduk langit bahwa sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka kalian cintailah si fulan, maka seluruh penduduk langit ikut mencintai si fulan. Dan setelah itu penduduk bumi pun ikut mencintai dan menerima si fulan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan amal. Di bulan Syawal ini ada satu amalan yang kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya,
yaitu puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal ini. Masih tersisa waktu bagi kita apabila kita belum menyempurnakan puasa Syawal. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia berpuasa Syawal selama 6 hari, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Inilah ujian pertama bagi kita kaum muslimin, yaitu apakah kita mampu berpuasa setelah berlalunya Ramadan. Dan inilah dapat menjadi tolak ukur kesuksesan Ramadan kita. Apabila kita dimampukan kembali untuk menyempurnakan puasa Syawal setelah berlalunya Ramadan, maka itu pertanda kesuksesan Ramadan kita. Sebagaimana yang disebutkan pula dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali tentang keutamaan puasa Syawal selain sebagai penyempurna puasa Ramadan dan penyempurna pahala puasa selama setahun, juga disebutkan sebagai upaya membiasakan puasa setelah berlalunya puasa sebagai tanda diterimanya amal ibadah seorang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Namun demikian, kita diajarkan untuk senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Lakukanlah, kerjakanlah amal-amal ibadah, lalu berhusnuzon dan berprasangka baiklah kepada Allah bahwa Allah akan menerima segala amal ibadah kita. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Berharaplah dengan harapan yang besar kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu maha baik, maha pengampun, maha pengasih, lagi maha penyayang. Dia memberikan balasan yang banyak dari amal yang sedikit. Dia banyak mengampuni dosa-dosa hambanya sebelum hambanya tersebut meminta ampun. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah yang telah kita kerjakan, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, dan kita mendapatkan balasan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.